Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Monika Nurmaufiro selaku pemilik akun podcast ini. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan bintang tamu spesial Bapak Trisno Kusuma Wijaya, Magister Sosial, selama beberapa menit ke depan. Sebelum itu, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Tris. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu dan bahagia. Mbaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tris atas waktu yang telah diluangkan pada kesempatan kali ini. Ya, sama-sama. Kira-kira pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa? Jadi gini Pak Tris, sebagai kaum milenial, saya ngerasa cukup pantas untuk berbicara tentang problematika berbangsa dan bernegara. Untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa nasionalisme saya terhadap bangsa Indonesia ini. Menurut Pak Tris nih, apa aja sih problematika yang ada di negara ini? Baik, sebelumnya saya ingin sapa pemirsa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Monika atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat ini untuk bisa diajak kita bicara podcast atau diskusi bareng masalah berbangsa dan bernegara. Jadi ketika kita bicara tentang berbangsa dan bernegara, sungguh luar biasa. Jadi Mbak Monika ini kepingin semangatnya di tengah milenial yang saat ini sepertinya gitu kan enggan atau malas memikirkan gimana kondisi bangsa dan negara ini, tapi Mbak Monika malah ingin mengetahui gitu kan apa saja sih kemudian permasalahan bangsa dan problematika berbangsa dan bernegara pada saat ini. Jadi perlu kita ketahui kalau kita bicara problematika bangsa dan bernegara ini sebenarnya sangat banyak sekali gitu ya. Kalau kita bahas mungkin katakanlah 24 SKS mungkin tidak cukup gitu kan ya. Tapi ini tidak apa-apa untuk sekilas saja sama sebagai pemula yang untuk mencoba menggali penasaran tentang gimana problematika bangsa dan bernegara. Kita harus bahas satu persatu. Jadi berbangsa dan bernegara itu ada banyak hal. Yang pertama bisa dari segi pendidikan dulu. Ada problematika bisa dilihat dari segi pendidikan, kemudian ekonomi, kemudian sosial budaya, kemudian apalagi moral dan akhlak karakter anak-anak bangsa. Kita mulai dari yang mana dulu? Kita bahas yang dari awal, pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan, baik. Pendidikan yang saat ini yang seharusnya ya kan yang ditanamkan oleh para leluhur kita, khususnya Ki Hajar Dewantara itu kan bapak pendidikan yang menanamkan nilai-nilai karakter pendidikan bangsa ini, itu agaknya sekarang ini sudah mulai tergeser. Jadi gini Mbak ya, ini cerita saja. Kebetulan kemarin sebelum sampean WA saya untuk ngisi podcast ini, saya ketemu dengan guru les privat saya dulu ketika masih SD dulu, ketemu guru les saya. Beliau bilang gini, loh Mas Trisno, iya Bu, saya salami beliau. Gimana Mas sekarang? Alhamdulillah gitu kan. Sekarang kerja apa? Ngajar di Mojokerto Bu gitu. Terus nggak lama kemudian bincang-bincang, Ibu masih ngelesi anak-anak masih Mas. Dan ya Allah Mas, kalau sampean tahu sangat beda generasi
sampean dulu dengan generasi yang saat ini. Loh, bedanya gimana? Dulu, ya kan, sak dablek ke anak dulu, atau katakanlah bahasa kasarnya sebodoh-bodohnya anak dulu, ketika dikasih soal 10 soal, itu 1 jam bisa selesai. 10 soal. Sekarang itu, ya, 2-3 soal saja, 2 jam itu tidak bisa selesai. Sampai gimana ya? Karena bahkan yang lebih parahnya, anak SD kelas 4, kelas 5 itu banyak yang belum bisa membaca. Itu sangat miris. Tetapi di sisi lain, walaupun dia tidak bisa membaca, tapi dia bisa asik scroll TikTok, kemudian main TikTok, main Instagram. Ini yang kemudian mengalami sebuah penurunan di dalam pendidikan, yang seharusnya pendidikan itu kemudian menjadikan anak atau generasi penerus itu menjadi lebih pandai, lebih cerdas, tapi nyatanya semakin kesini kok semakin kesana. Nah, jadi ini salah satu problematika berbangsa dan bernegara dalam perspektif pendidikan, Pak. Yang tentunya nanti berpengaruh ke kualitas generasi penerus kita nanti. Apalagi setelah pandemi ini, ya, yang katanya guru saya tadi itu, guru les saya itu, bahwa anak semakin dimanjakan dengan segala fasilitas orang tuanya. Katakanlah dulu kalau pandemi belajar di kamar, makan diambilkan, kalau nggak diambilkan nggak mau makan. Jadi sangat-sangat berbeda. Belajar pun kalau nggak disuruh diubrak-ubrak, itu juga nggak bisa. Kemudian yang kedua yang miris di dalam pendidikan itu, Mbak, bahwa guru saya sekarang ini yang les itu, dia bilang tidak berani keras terhadap murid anak didiknya. Tahu kan ya? Karena apa? Jadi sangat dilema menjadi seorang pendidik, apalagi pendidik anak-anak yang masih SD, katakanlah gitu, itu sangat susah sekali. Ketika zaman sekarang ini ya, ketika anak itu dikerasi, kemudian lapor kepada orang tuanya, yang dituntut itu adalah gurunya. Bahkan tidak sedikit kan di berita-berita itu guru-guru sampai dijebloskan di penjara karena apa? Menghukum muridnya, entah itu mencubit, jewer, dan lain sebagainya. Ini sebuah kemirisan bangsa kita. Jadi kalau tidak dikerasi, gitu kan, kalau tidak diberikan hukuman, anak semakin kurang ajar, tidak tahu sopan santun, tata krama, dan ini yang kemudian juga membuat susah lagi, gitu loh. Jadi posisi guru sekarang ini sangat bingung, gimana untuk memposisikan dirinya dalam mengajar anak generasi saat ini. Ini sektor pendidikan. Padahal kalau zaman saya dulu, ketika seorang anak didik atau murid, ya kan, ketika setelah dimarahi atau mungkin dijewer atau mungkin pernah dicubit atau bahkan bahasa Jawa itu, bahasa Indonesianya disamblek pakai penggaris itu, ketika pulang dan lapor kepada orang tua, ya kan, malah kita kena marah. Berarti kita yang salah. Bahkan malah kita yang ditambah dipukul oleh orang tua karena kita yang salah. Tapi sekarang ini tidak sedikit orang tua yang kurang kesadarannya ketika dihukum guru. Sebenarnya itu bukan menyiksa murid, tetapi untuk menghilangkan kebodohannya, kemudian memukul kenakalannya, bukan pribadinya. Ini yang kurang bertumbuh kesadaran di dalam pendidikan. Nah, ini termasuk sebuah problematika di dalam berbangsa dan bernegara. Ya, tentunya nanti dari problem-problem itu kan
mempengaruhi kualitas dari anak-anak muda sendiri yang berpengaruh ke karakter, sifat, moralnya sendiri toh Pak? Iya jelas itulah Pak. Maka ini nanti yang membawa dampak gimana bangsa ini ke depannya itu bukan terletak pada siapa sekarang ini yang memimpin kekuasaan sebenarnya, tapi anak, ya kan? Anak kecilnya yang saat ini dididik dengan cara yang seperti apa dan hasilnya bagaimana, ini yang nanti akan mengarahkan roda bangsa ini mau kemana. Ini masih berkaitan sama moral akhlak, bisa nggak dilanjutin langsung ke biar kesinambung gitu? Oh ya, jadi kesinambungannya jadi selain pendidikan ini, ya kan, dari pendidikan yang mengalami penurunan, ya kan, mengalami penurunan, maka dampaknya itu adalah terhadap akhlak dan moral anak. Tidak sedikit sekarang kalau di berita-berita itu banyak anak SD yang mohon maaf sudah pikiran dewasa, kan ya, banyak berita anak SD yang mencabuli temannya, kan gitu, yang aneh-aneh merokok, kemudian nonton film-film yang nggak bagus gitu kan ya, tidak pantas dikonsumsi oleh anak. Sekarang sudah bisa diakses, dan ini seharusnya peran orang tua dan peran semua pihak, tidak hanya orang tua, ya kan, untuk mengawasi generasi penerus bangsa ini agar tidak semakin liar. Jadi harus ada kontrol, baik itu dari orang tua, baik dari lingkungan sekitar, teman-teman, saudara, tetangga, atau mungkin bahkan tokoh masyarakat, tokoh agamanya, yang kemudian mencegah daripada kelakuan anak yang semakin menyimpang gitu. Itu akhlak moral semakin tidak karuan sekarang ini. Kalau menurut pendapat Pak Tris nih, untuk itu kan akhlak dari anak-anak di masa efek yang berkepanjangan gitu ya Pak Tris. Kalau akhlak dari anak-anak muda sekarang ini nih, menurut Pak Tris bagaimana? Akhlak yang gimana maksudnya? Ya kayak karakter istilahnya sekarang itu banyak dibilang kalau anak muda itu nggak tahu unggah-ungguh gitu Pak. Iya. Dampak setelah itu daripada akhlak moral juga maka sangat mempengaruhi terhadap unggah-ungguh, sopan santun, karakter anak. Dulu ya kan, di zaman saya masih kecil itu, ketika ada anak kecil gitu kan lewat di depan orang tua, pasti itu membungkukkan badan sambil bilang apa biasanya? Amin, nun sewu, permisi pak, paling kayak gitu kan. Rata-rata ya biasanya amin pak, nun sewu. Sekarang saya tuh jarang sekali melihat, atau hampir tidak pernah, atau mungkin saya saja yang nggak tahu gitu ya, mungkin teman-teman di luar sana tahu, melihat anak-anak saat ini tuh ketika lewat di depan orang tua ya sepertinya ya enak aja jalan tanpa ada membungkukkan badan. Padahal dulu kalau kita masa kecil itu lewat di depan orang tua tanpa membungkukkan badan, tanpa amin, biasanya langsung dijewer, paling enggak itu disawat sandal gitu loh. Kamu tuh lewat nang ngarepe di depan orang tua enggak tahu sopan santun lah. Sekarang ketika ada anak orang seperti itu lewat kemudian sampai lempar sandal, sampai habis itu mari dituntut penjara sampai gitu loh. Sekarang serba repot gitu loh, serba salah gitu loh. Jadi harus kita tanamkan sebenarnya untuk saat ini nilai-nilai moral yang bagus terhadap generasi penerus kita gitu, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang saat ini masih kecil gitu. Harus ditanamkan sejak dini gitu. Kalau mereka tidak terbiasa dengan apa itu sopan santun, unggah-ungguh, moral, maka
akhirnya mereka itu hanya mengunggulkan gitu kan daripada kecerdasan intelektualnya saja. Tetapi di dalam kecerdasan sosial atau emosional gitu itu sangat minim. Jadi tidak sedikit saat ini anak-anak yang kemudian lebih mengunggulkan kecerdasan intelektual gitu kan daripada kecerdasan emosional dan sosialnya itu sangat minus. Bahkan saya sering gitu kan melihat anak-anak yang berani mendebat orang tuanya sendiri, mendebat ibunya sendiri. Padahal bagaimana mungkin ya kan mereka bisa mendebat orang yang telah mengajari mereka bicara dari kecil gitu loh. Itu kan sangat miris gitu loh. Bahkan ketika ibunya yang katakanlah memang kurang update, dikatakan sampai itu bu deso, sampai itu nggak bisa gini, nggak gaul gini. Padahal yang pertama kali mengajarkan mereka berbicara, pengetahuan, ilmu dan lain sebagainya itu ibu mereka. Karena mereka terlalu pintar bercakap-cakap, berbicara, terlalu cerdas intelektualnya sampai kemudian lupa bahwa di atas ilmu itu ada adab. Jadi ada adab yang harus diutamakan ya kan daripada ilmu itu sendiri, karena hakikatnya kan gitu buah daripada ilmu itu adalah adab yang bagus. Baik Pak, tadi kan kita bahas tentang problematika berbangsa dan bernegara dari segi pendidikan dan moral. Sekarang kita bahas dari segi ekonomi. Kira-kira problematikanya apa aja sih Pak? Ekonomi ya, tidak ada cuan mungkin. Kalau itu semua masalah manusia. Semua manusia, iya. Jadi kalau bicara ekonomi itu gini ya, memang agak rumit kalau bicara ekonomi. Tapi yang jelas gitu kan, bangsa ini memang khususnya generasi saat ini ya, saya tidak bicara bangsa dulu, generasi saat ini secara tidak langsung disadari atau tidak telah terjajah secara ekonomi, khususnya dari segi lidah dulu ya. Lidah generasi saat ini itu memang sudah terjajah oleh makanan-makanan luar. Saya yakin termasuk sampean mungkin Mbak ya, tidak mengenal apa itu mungkin makanan merasakan makanan yang namanya belendung, nggak tahu kan, jagung itu, kemudian apalagi makanan-makanan kuno, putu, terus kelepon. Pernah Mbak? Pernah makan? Tahu, tapi sedikit asing mungkin Pak. Sedikit asing ya, tahu ya. Tidak terbiasa. Terus lento, itu semua sekarang itu sepertinya tergantikan kayak KFC, terus yang sekarang viral apa mixway ya kan, mixway ya itu gitu. Itu pokoknya banyak lah ragam macam, bahkan kopi-kopi juga Starbucks yang tadinya cuma kopi hitam biasa sekarang lebih bergening menjadi Starbucks kan gitu. Ini dari segi lidah saja yang nantinya hanya sekedar mungkin remeh makanan, tetapi sangat berdampak di dalam sektor ekonomi lokal kita gitu loh. Yang lokal ini sebenarnya harus kita hidupkan, itu dari segi makanan, belum nanti dari segi kemudian produk pakaian mungkin, atau mungkin dari tas dan lain sebagainya. Itu banyak yang lebih bangga ini loh, yang ditunjukkan adalah brandnya gitu kan. Padahal kalau bicara kualitas
di negara kita sendiri dalam sisi produk juga sebenarnya tidak kalah bersaing dengan produk-produk luar. Hanya saja generasi kita saat ini tuh jauh lebih bangga memakai Polo, Nike dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini juga sebuah problem yang seharusnya ayolah generasi muda kita kenalkan gitu kan produk-produk bangsa ini seperti enggak, nanti saya dikira promosi ini ya. Ya pokoknya apalah yang itu produknya dari lokal bangsa ini kita kembangkan, karena itu nanti adalah perputaran ekonomi dari dalam negeri terus berputar gitu loh, daripada kemudian uang yang kita belanjakan itu keluar Negeri. Itu tadi dari segi ekonomi, Pak. Iya. Sekarang kita bahas sosial budaya nih. Iya. Mungkin Bapak ada problematika atau menurut pendapat Bapak tentang sosial budaya yang ada di Iya, tadi saat ini. berkesinambungan sebenarnya dengan sedikit berkesinambungan dengan ekonomi, bahwa memang apa ya, anak-anak bangsa kita sekarang itu lebih sekali lagi lebih bangga dengan produk atau termasuk budaya orang-orang luar, seperti kalau sekarang ini ya mungkin sampean tahu kayak K-pop gitu kan, kalau anak mudanya termasuk apa BTS itu ya saya nggak paham itu sebenarnya, cuma ya tahu gitu aja. Terus kemudian yang apa ya, mohon maaf kalau yang beragama juga ada yang ke Arab-Araban dan lain sebagainya ya kan, bukan berarti kita kok benci Arab, enggak gitu. Maksudnya selagi budaya kita itu tidak apa ya, tidak melanggar norma, baik norma itu norma hukum negara ataupun norma agama, ya mengapa tidak. Kalau kemudian pakai batik itu saja bisa digunakan untuk ibadah dan pakai sarung bisa digunakan untuk ibadah, mengapa tidak kita lakukan gitu loh, ya kan? Nah, ini budaya-budaya ini yang seharusnya anak-anak bangsa sekarang ini, milenial sekarang ini harus tetap bangga dengan budayanya, reoknya, bangga dengan jaranannya, bangga dengan budaya. Jangan budaya korupsi ya, jangan itu. Budaya korupsi mungkin bukan budaya negara kita. Jadi bangga dengan budaya-budaya warisan leluhur kita itu, selagi tidak menyalahi, sekali lagi ya, tidak menyalahi norma sosial agama, ya mengapa tidak kita lakukan itu untuk semakin menambah apa ya, jiwa nasionalisme kita gitu, terhadap cinta terhadap bangsa ini gitu kan. Terus kemudian sosial juga seperti itu, banyak apa ya, sosial juga tergerus anak sekarang itu untuk apa ya, pandai berinteraksi dengan sebayanya, berinteraksi dengan orang yang lebih tua, mungkin tidak mengenali apa ya, rasa menghormati, rasa mengasihi, bagaimana kemudian yang tua mengasihi yang muda dan yang muda kemudian menghormati yang tua. Nah, ini yang harus terus kemudian kita kembangkan gitu loh, kita pelihara, kita jaga agar apa ya, tidak terdegradasi atas perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih seperti ini. Karena lagi-lagi bangsa kita punya ciri khasnya sendiri. Ciri khas, betul, ciri khas apa ya, semangat di dalam apa, mempraktekkan nilai-nilai sosial budaya yang ketimuran gitu. Jadi Pak, setelah kita membicarakan panjang lebar tentang problematika berbangsa dan bernegara, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Baik, apa sih yang bisa
kita lakukan terhadap problem-problem yang sudah kita bahas tadi. Jadi gini ya, sebelum saya jawab itu, ada satu perkataan dari Chris Hedges. Itu dia bilang itu gini, saat ini kita hidup pada zaman di mana, gitu kan, dokter merusak kesehatan, kemudian universitas merusak pengetahuan, kemudian pengacara merusak keadilan, pers merusak informasi, dan bank merusak ekonomi. Artinya apa? Saya paham yang dimaksud Chris ini, bahwa sebenarnya tidak semuanya seperti itu. Bukan lembaganya, bukan instasinya sebenarnya, tapi oknum-oknum yang ada di dalamnya yang ingin yang punya kepentingan individu, ya kan, sehingga merugikan banyak orang, ya kan, seperti kasus tadi. Nah, maka inilah yang saya katakan bahwa ini sebenarnya problem berbangsa dan bernegara kita. Nah, maka solusinya kalau sampean tanya seperti itu, maka sebenarnya harus ada sebuah pertanyaan, saya gitu ya, ada sebuah pertanyaan yang lebih urgent sebenarnya, bahwa dalam mengatasi problematika berbangsa dan bernegara ini dimulai dari mana, bagaimana, dan kapan. Itu salah satu kuncinya. Maksudnya bagaimana Pak? Solusi problematika berbangsa dan bernegara dimulai dari bagaimana, dari mana, dan kapan? Oke. Kalau ditanya problematika berbangsa dan bernegara solusinya dimulai dari mana, ya kan? Ya, yang jelas kita tidak akan mungkin bisa merubah begitu saja negara yang besar ini, Indonesia yang besar ini, sulit. Maka yang bisa apa? Kalau dalam bahasa Arab itu adalah ibda binafsi, dimulai dari diri sendiri dulu. Dimulai dari diri sendiri yang kemudian menerapkan nilai-nilai moral yang baik dan benar, menata kemudian pendidikan, memperbagus sosial budaya masyarakat dengan masyarakat, interaksi dengan masyarakat, memperbaiki akhlak dan moralnya dari kita sendiri dulu, ya kan? Karena dari satu orang saja, gitu kan ya, dari satu orang saja yang mampu memperbaiki dirinya, kemudian dia bisa membawa dampak yang positif bagi orang lain, bagi keluarganya, kemudian dari keluarga di lingkungan tetangganya, satu RT, kemudian satu RW, bahkan satu desa, gitu kan? Akhirnya dari desa ini semua terkumpul bahkan sampai kabupaten, maka kita bisa merubah bangsa ini ya dari kita sendiri, gitu loh. Jangan capek-capek untuk merubah Indonesia seperti ini, tapi kita saja tidak bisa merubah diri kita sendiri, gitu ya. Jadi ibda binafsi, dimulai dari diri sendiri. Sama halnya gini, seperti contohnya gini, yang paling mudah gitu di dalam pesta demokrasi, katakanlah gitu ya, yang bukan hal yang tabu lagi di antara kita. Kalau dalam pesta demokrasi kan ada serangan fajar, gitu kan ya. Maka kalau kita ingin memperbaiki bangsa ini, ya kita mulai dari kita dulu yang tidak menerima uang itu, gitu loh, tidak menerima serangan fajar itu, tetapi memilih calon-calon yang memang itu terbaik, yang tidak memakai serangan fajar mungkin, gitu ya, yang benar-benar ingin menjadi pemimpin yang ingin merubah kondisi
daerah, katakanlah daerah atau bangsa ini gitu. Saya salut, seperti yang kalau sampean pernah baca berita itu Mbak, di satu desa di daerah Rembang Jawa Tengah itu ada kandidat gitu kan ya, yang diperjuangkan oleh masyarakat desa tersebut yang tidak memakai uang sama sekali. Jadi sampai terpilih, dan itu kalau nggak salah itu saudaranya dari ulama besar Gus Bahauddin itu jadinya mencalonkan sebagai kepala desa, sedangkan saingannya gitu kan ya, pesaingnya itu dia berikan serangan fajar yang banyak, tidak diterima sama warga desanya, dan lebih memilih saudaranya Gus Baha ini ya kan untuk menjadi kepala desa yang tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, ini kan artinya apa? Dimulai dari satu desa yang sudah berbenah dalam sistem demokrasi yang baik ini gitu loh. Jadi kalau seperti itu maka bisa menjadi contoh mungkin desa-desa lain, dan saya rasa saat ini sudah saatnya kita ya kan sudah mulai dewasa lah di dalam menyikapi salah satu problematika berbangsa dan negara, mungkin salah satunya dalam demokrasi yang seperti ini. Sudah saatnya kita melek gitu ya, kita dewasa merubah peradaban dan tatanan agar menjadi yang lebih baik gitu. Nah, itu dimulai dari mana? Kemudian kalau ditanya apa yang kedua, bagaimana caranya? Ya gini Mbak, kalau kita beragama ada pedoman, khususnya mungkin Islam ya kita kan, pedomannya kalau ingin bagus baik di dalam kehidupan di dunia dan akhirat, maka kalau beragama Islam ya pedomannya Al-Quran, hadis, as-sunnah gitu kan ya. Maka kalau di dalam berbangsa dan bernegara, apakah kita punya apa yang disebut dengan 4 pilar kebangsaan? Tahu sampai 4 pilar berbangsa dan bernegara itu apa? Yang pertama yaitu adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah NKRI, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ketika manusia Indonesia ini yang ingin berkembang di dalam berbangsa dan bernegara, seyogyanya harus menerapkan 4 pilar kebangsaan ini di dalam berbangsa dan bernegara. Kalau nggak tahu ya belajar 4 pilar ini. Paling tidak Pancasila mesti hafal, tapi jangan sampai hafal di otak saja, harus terimplementasi di dalam perbuatan. Coba bagaimana? Lalu yang ketiga kalau bicara kapan nih? Kapan penerapannya? Ya saat ini dan kapan saja, maksudnya lebih baik ya kan, semakin cepat setiap individu manusia Indonesia ini ya kan semakin cepat sadar di dalam berbangsa dan bernegara, kemudian mengamalkan 4 pilar kebangsaan ini, maka semakin cepat juga saya rasa bangsa ini akan semakin baik dan minim terhadap problematika berbangsa bernegara. Gitu, Pak. Apakah ada pesan khusus buat para penonton podcast ini, Pak Tris? Baik untuk seluruh penonton, terutama generasi milenial, bahwa kita harus sadar perjuangan bangsa Indonesia itu tidak hanya pada masa lalu, tetapi juga masa saat ini dan juga esok. Jadi kalau kita berpikir bahwa perjuangan itu hanya waktu perang kemarin sebelum kemerdekaan, tapi bukan itu. Tetapi saat ini, esok dan selamanya
bangsa ini harus tetap berjuang di dalam menghadapi segala tantangan, hambatan, dan juga berjuang untuk menyelesaikan segala problematika berbangsa dan bernegara. Tetap semangat, ya kan? Tetap semangat, tetap lestarikan nilai-nilai kebangsaan kita, gitu kan, untuk menjadi masyarakat yang lebih baik. Seru sekali pembahasan kita kali ini. Terima kasih Pak Tris telah meluangkan waktu dan ilmunya. Sama. Semoga Pak Tris sehat selalu. Amin. Untuk para penonton, dicukupkan saja podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.